lagi. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Mulai. Oke, sekarang Ibu periksa kehadirannya. Coba angkat tangan siapa yang dah hadir. Siapa temannya yang dah hadir? Ada semua. Ada semua? Ya. Alhamdulillah. Oke, sekarang Ibu minta semuanya berdiri. Coba semuanya berdiri. Ayo. Ayo berdiri lagi lah. Berdiri. Sekarang kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia. Indonesia Raya. Oke, perhatikan. Oke, silakan duduk semuanya. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama di situ adalah peserta didik mempelajari karakteristik wujud zat. Yang kedua, peserta didik mempelajari istilah-istilah perubahan wujud zat. Apa kalian tahu apa materi kita hari ini? Pelajaran apa? Empat. IPAS. Tentang apa? Tumbuhan. Tentang? Tumbuhan. Tentang tumbuhan. Tentang. Oke, sekarang kita akan menyaksikan video tentang perubahan zat dan Kimia. Bangsat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sudah Belajar, kali ini kita akan belajar tentang mata pelajaran IPAS kelas 4 pelajaran kedua. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Sobat Sudah Belajar, wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kita mulai dari yang pertama adalah benda padat. Ciri-ciri benda padat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua, menempati ruang dan memiliki berat. Yang ketiga, dapat diubah dengan cara tertentu. Contoh benda padat antara lain batu, kayu, baju, sepeda, buku, pensil, dan lain sebagainya. Wujud benda yang kedua adalah benda cair. Ciri-ciri benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya tetap. Keannya selalu datar dan menempati ruang. Dapat meresap melalui celah-celah kecil. Memiliki berat. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Menekan ke segala arah dan dapat melarutkan berbagai zat. Contoh benda cair antara lain air, minyak goreng, oli, solar, dan lain sebagainya. Wujud benda yang ketiga adalah benda gas. Ciri-ciri benda gas antara lain bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan bentuk dan volume tempatnya. Memberikan tekanan ke segala arah, dapat dimampatkan dan memiliki berat,
secara umum tidak dapat dilihat langsung oleh mata. Contoh benda gas antara lain asap, udara, dan gas bumi. Sobat Sumber Belajar, selanjutnya kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dibedakan menjadi 6. Yang pertama, mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya adalah peristiwa melelehnya es batu di ruangan terbuka atau melelehnya lilin jika terkena api. Yang kedua, membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya adalah membekunya air jika dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Yang ketiga, menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contohnya adalah menguapnya air ketika dipanaskan sampai mencapai titik didihnya. Yang keempat, mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contohnya bintik-bintik air di bagian atas tutup gelas ketika suhu air telah menjadi dingin, atau udara pagi yang berubah menjadi butiran embun di atas dedaunan. Yang kelima, menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi gas. Contohnya, kabel atau kabel baut yang diletakkan di lemari pakaian semakin lama akan semakin habis karena berubah menjadi gas. Yang keenam adalah terdeposisi. Adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya adalah asap kompor saat memasak yang lama-kelamaan akan menempel menjadi padatan jelaga di atas atap dapur. Sobat Sumber Belajar, demikian penjelasan dari kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Sumber Belajar. Terima kasih. Oke, tadi sudah menyaksikan video tentang apa? Oke, sekarang ibu tanya, apa itu wujud zat? Siapa yang tahu? Apa itu wujud zat? Perubahan benda. Hah? Perubahan benda. Apa itu wujud zat? Dibagi menjadi berapa? 3. 3 apa aja? Benda padat, benda cair, benda gas. Apa perbedaan dari ketiga zat itu? Coba. Apa perbedaannya? Apa perbedaannya? Kalau zat padat itu memiliki bentuk yang tetap atau tidak berubah-ubah. Kalau zat cair itu apa? Wujud zat selanjutnya ialah cair yang Mempunyai bentuk yang berubah-ubah. Kalau zat gas itu zat gas yang ada di sekitar kita, memiliki volume dan bentuk yang tetap dan enggak berubah-ubah. Oke, apa contoh dari zat padat? Coba. Apa aja contoh dari zat padat? Coba perhatikan gambar yang ada di situ. Mana yang termasuk zat padat? Coba. batu, Ya, terus? pohon, Nah, kayu, galon, apa lagi? balon, gelas, Ya, makanan, pisau, diesel. Apa lagi? sabun, Pohon, ya. gelas, Uh-uh. gelas Terus, air, contoh dari zat cair yang ada di Ada. situ apa aja? air, Apa? kopi, Ya, sabun, teh, ya, teh, minyak, susu, oh, oli, susu juga bisa. Kalau contoh zat gas itu apa aja? balon, Ya, apa lagi? Apa lagi? Tabung, apa lagi? Ya, itu aja. Ya. Oke, sekarang kita ke. Sekarang kita tanya, apa yang dimaksud dengan materi? Materi itu sama dengan zat. Apa itu materi? pembelajaran, Hah? pembelajaran, Materi atau zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati Ruang. ruang. Materi itu ada yang berupa makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, jamur dan bakteri. Terus ada juga yang Berupa makhluk tak hidup. dan hidup seperti apa? Buku, tas, meja, tanaman, sebagainya. Dan sebagainya. Sudah paham? Sudah. Sekarang kita akan membentuk sebuah kelompok. Oke, Ibu minta dari Kira dulu, coba berhitung Kira. 1, 2, 3, yuk. 1, 2, 3, 1, 3. Nah, coba Ibu minta sekarang. Yang kelompok satu sebelah sini, kelompok dua sebelah sana, tiga sebelah sini.
Ayo kerjasama, kerjasama. Ayo Adi. Ayo kerja Nadila. Sudah selesai? Ada belum selesai? Belum? Sudah? Kelompok 2 mana? Sudah? Sudah? Kelompok 3 di sana? Ada kelompok mana? Udah sama. Dan berapa? Kelompok 1 sudah selesai? Ya. Kelompok 2 belum? Nomor berapa? Ayo. Adek. Sudah selesai? Sudah. Sekarang ibu minta siapa yang mau mewakili duluan kelompok mana yang mempresentasi? Kelompok 1. Ayo, siapa yang mau mewakili? Ayo Adi. Perhatikan yang lain, perhatikan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Siti Susanto dari kelompok nama kelompok Pasti Bisa. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang lain perhatikan. Pertanyaan. Perhatikan. Karena benda-benda itu memiliki maksud. Pertanyaan, mengapa benda-benda tadi disebut materi? 1. Karena benda-benda itu memiliki massa dan dapat ditimbang. 2. Bagaimana dengan cahaya? Apakah cahaya termasuk materi? 3. Tidak, karena cahaya tidak dapat ditimbang. 3. Bagaimana cara menentukan massa suatu benda? Dengan cara menimbang menggunakan timbangan. 4. Menurut kalian apa itu volume? Volume adalah ukuran suatu benda dan berwujud cairan atau gas. Nomor 5, bagaimana cara menentukan volume suatu benda? Volume benda diukur menggunakan gelas ukur atau pipet ukur. 6. Apakah air memiliki bentuk yang setimpal? Tidak, bentuk air berubah-ubah sesuai wadahnya. 7. Apakah volume air berubah-ubah? Tidak, volume tetap meskipun bentuknya berubah-ubah. Nomor 8. Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api? Lilin menjadi cair ketika dipanaskan menggunakan api. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
baca nomor 2. Nomor 2, bagaimana dengan cahaya? Apakah cahaya termasuk materi? 2, tidak, karena cahaya tidak dapat ditimbang. Oke, sudah paham Pak De? Sudah. Sudah, cukup ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kita lagi. Sekarang kelompok mana yang maju? Kelompok 2, ayo. Kelompok 2. Yang lain perhatikan. Yang lain diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil evaluasi saya. Soal nomor 1. Mengapa benda-benda tadi disebut materi? Jawabannya, karena benda itu memiliki massa dan dapat ditimbang. Nomor 2. Bagaimana dengan cahaya? Apakah cahaya termaksud materi? Tidak, karena cahaya tidak dapat ditimbang. Ketiga, bagaimana cara menentukan massa suatu benda? Volume adalah ukuran suatu benda yang berwujud cairan atau gas. Bagaimana cara menentukan volume suatu benda? Volume benda diukur menggunakan gelas ukur atau pipet ukur. Nomor 6. Apakah air memiliki bentuk yang tetap? Tidak. Bentuk air berubah-ubah sesuai wadarnya. Nomor 7. Apakah volume air berubah-ubah? Tidak. Volume air tetap meskipun bentuknya berubah-ubah. Nomor 8. Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api? Lilin jadi mencair ketika dipanaskan menggunakan api. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membahas soal nomor 5. Nomor 5. Ayo Pak, coba dijelaskan kembali. Bagaimana cara menentukan volume suatu benda? Volume benda diukur menggunakan gelas ukur atau pipet ukur. Sudah paham atau belum? Ibu. Sudah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada, Bu. Nomor 1. Ayo, Pati. Coba perhatikan tadi biar. Kenapa benda-benda tadi disebut materi? Karena benda-benda itu memiliki massa dan dapat ditimbang. Gimana Pak De? Sudah Ya, paham? Sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Oke. Sekarang tepuk tangan buat Tati. Duduk. Oke. Sekarang kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Ayo, kelompok 3 maju. Ayo, diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Yunusrani. Saya mewakili kelompok 3. Saya akan membaca hasil diskusi kelompok kami. Nomor 1. Mengapa benda-benda tadi disebut materi? Karena benda-benda itu memiliki massa dan dapat ditimbang. Nomor 2. Bagaimana dengan cahaya? Apakah cahaya termasuk materi? Tidak, karena cahaya tidak dapat ditimbang. Nomor 3. Bagaimana cara menentukan massa suatu benda? Dengan cara menimbang menggunakan timbangan. Nomor 4. Menurut kalian apa itu volume? Volume adalah ukuran suatu benda yang berwujud cairan atau gas. Nomor 5. Bagaimana cara menentukan volume suatu benda? Volume benda diukur menggunakan gelas ukuran atau pipet ukur. Nomor 6. Apakah air memiliki bentuk yang tepat? Tidak, bentuk air berubah-ubah sesuai wadahnya. Nomor 7. Apakah volume air berubah-ubah? Tidak, volume air tetap meskipun bentuknya berubah-ubah. Nomor 8. Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api? Lilin jadi mencair ketika dipanaskan menggunakan api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Saya memahami nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2, nomor 3. Ayo kita jelaskan. Bagaimana dengan cahaya? Apakah cahaya termasuk materi? Tidak, karena cahaya tidak dapat ditimbang. Nomor 3. Bagaimana cara menentukan massa suatu benda? Dengan cara menimbang menggunakan timbangan. Tidak paham? Gimana sih? Saya belum paham. Saya masih belum paham nomor 7. Nomor 8. Nomor 7. Ayo. Perhatikan Apakah volume air berubah-ubah?
Tidak, volume air tetap meskipun bentuknya berubah-ubah. Nomor 8. Apa yang terjadi ketika lilin dipanaskan menggunakan api? Lilin jadi mencair ketika dipanaskan menggunakan api. Oke, sudah paham Kak Cia? Ya. Perkembangan perkembangan juga. Tadi kita sudah melakukan presentasi dari kelompoknya masing-masing. Sekarang kita langsung ke soal evaluasi. Apa itu soal evaluasi? Kerjakan secara sendiri. Sekarang ibu bacakan soalnya. Duduk yang rapi, duduk yang rapi. Jangan lupa tulis nama sama kelas. Kebagian. Ayo kalian dikerjakan kalian. Ya teman-teman ya. Ayo dikerjakan. Jangan lupa namanya ditulis, namanya ditulis. Ya, ya namanya ditulis ya. Soalnya dibaca baik-baik, soalnya dibaca baik-baik. Ya. Apa ya? Ayo dikerjakan yang belas ya. Sudah? Taruh di sini. Kerjakan. Ya. Ayo jangan lupa tulis nama.
Jelas.